It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggun Dwi Saraswati dengan NPM 0227241150. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan pasti kalian sangat menungguin materi yang ini. Langsung saja pembahasan kali ini saya akan membahas materi dengan judul peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Sebagaimana yang kita ketahui, perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian berlebihan dan maisir atau perjudian. Tujuannya bukan sekedar untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, keberkahan ekonomi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Namun sebuah sistem perbankan tidak mungkin berjalan sendirian. Sama seperti tubuh manusia yang butuh organ lain untuk berfungsi. Bank syariah juga membutuhkan ekosistem kumpulan lembaga, industri, dan kebijakan pendukung yang bekerja secara sinergis. Disinilah pentingnya memahami peran lembaga dan industri pendukung. Mereka bukan hanya penonton, tetapi aktor utama yang menentukan arah kekuatan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pada lembaga-lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan OJK. Lembaga keagamaan seperti DSE MUI, lembaga akuntansi, hukum, pendidikan, industri halal, fintech, hingga sumber daya manusia dan tantangan masa depan. Mari kita mulai dengan lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam menopang keberlangsungan sistem perbankan syariah. Satu, ada Bank Indonesia atau BI. Sebagaimana bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran vital. BI bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional. Dalam konteks perbankan syariah, BI menjalankan fungsi sebagai pengarah kebijakan, pembuat standar operasional, sekaligus promotor pengembangan keuangan syariah. Beberapa contoh konkret BI mengeluarkan blueprint pengembangan perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih terencana. Yang kedua, ada BI menginisiasi syariah financial arsitektur, yaitu sistem arsitektur keuangan syariah yang menjadi kerangka integrasi antar lembaga. Yang ketiga, BI juga mendorong inovasi digital seperti kris syariah dan layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah. Peran BI ini bisa diibaratkan seperti arsitek dalam pembangunan rumah besar bernama sistem keuangan syariah. Dua, ada otoritas jasa keuangan atau OJK. Kalau BI adalah arsitek, maka OJK adalah pengawas proyeknya. OJK berfungsi mengawasi seluruh lembaga keuangan seperti bank maupun non-bank agar beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks syariah, OJK mengatur perizinan produk dan pengawasan operasional bank syariah. OJK juga aktif mendorong literasi keuangan syariah melalui program strategi nasional literasi keuangan syariah atau SNLKS. Dengan peran OJK, masyarakat bisa lebih percaya bahwa uang mereka di bank syariah dikelola secara aman dan sesuai syariat. Yang ketiga, ada Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Selanjutnya adalah DSN MUI, lembaga yang memegang peran penentu hukum
dalam sistem keuangan syariah. BSN mengeluarkan fatwa untuk setiap produk perbankan syariah, misalnya akad murabaha, mudarabah, musyarakah, dan sebagainya. Tanpa fatwa DSE MUI, bank tidak boleh menjalankan produk tersebut. Selain itu, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi pelaksanaan fatwa itu di lapangan. Peran DSN dan DPS menjamin bahwa semua transaksi di bank syariah berjalan sesuai prinsip halal, adil, dan etis. Yang keempat, ada lembaga akuntansi dan audit syariah. Kejujuran dan transparansi menjadi nilai inti perbankan syariah. Untuk itu, lembaga akuntansi dan audit syariah berperan dalam menyusun standar pelaporan keuangan berbasis syariah. Ikatan Akuntan Indonesia misalnya memiliki pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah. Melalui audit syariah, publik bisa memastikan bahwa laporan keuangan bank tidak hanya benar secara angka tapi juga sesuai nilai-nilai Islam. 5. Ada lembaga hukum dan arbitres syariah. Aspek hukum juga penting dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Ada lembaga arbitres syariah yang berfungsi menyelesaikan masalah dengan adil dan sesuai hukum Islam. Misalnya Badan Arbitres Syariah Nasional atau Basarnas. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dengan prinsip syariah. Kehadiran lembaga ini menjadi kepercayaan masyarakat dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik keuangan syariah. 6. Ada lembaga pendidikan dan riset. Lembaga pendidikan juga memainkan peran besar seperti universitas, sekolah tinggi ekonomi Islam, dan pusat riset mencetak sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan mampu mengelola lembaga keuangan modern. Riset akademik juga penting untuk menciptakan inovasi produk, misalnya pembiayaan hijau syariah, pembiayaan wakaf produktif, atau digital zakat. Tanpa riset dan pendidikan, pengembangan perbankan syariah akan berjalan lambat karena kekurangan tenaga ahli yang kompeten. Kita memahami peran lembaga. Mari kita bahas ekosistem atau industri yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. 1. Ada bank dan lembaga keuangan syariah. Industri perbankan syariah sendiri menjadi ujung tombak ekosistem ini. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hasil merger 3 bank syariah besar telah membawa perubahan signifikan. BSI menjadi simbol konsolidasi kekuatan industri syariah nasional. Selain bank, ada lembaga keuangan lain seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan mikro syariah atau BMT, reksadana, dan pasar modal syariah. Semua ini saling melengkapi untuk membentuk jaringan keuangan Islam yang utuh. 2. Ada industri halal. Industri halal adalah saudara dekat perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha halal, mulai dari makanan dan minuman, fashion muslim, kosmetik halal, hingga pariwisata syariah. Sebaliknya, pelaku industri halal juga menjadi nasabah dan pengguna jasa bank syariah. Semakin besar industri halal, semakin besar pula peluang pertumbuhan bank syariah di bank syariah. Disinilah konsep halal value chain menjadi penting. Keterhubungan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah yang menciptakan siklus ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.
Ketiga, ada teknologi dan digitalisasi. Era digital telah mengubah wajah industri keuangan. Bank syariah kini tidak hanya lagi beroperasi secara konvensional, tetapi juga harus hadir secara digital. Fintech syariah, layanan mobile banking syariah, dan platform zakat seperti wakaf online adalah contoh inovasi yang semakin diminati masyarakat muda. Digitalisasi membuat layanan bank syariah lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun digitalisasi juga menuntut kesiapan dari sisi regulasi, keamanan data, dan edukasi masyarakat agar tidak tertipu investasi palsu berkedok syariah. 4, ada sumber daya manusia dan budaya kerja. Peran sumber daya manusia tidak kalah penting. Karyawan bank syariah tidak hanya dituntut profesional secara teknis, tetapi juga harus memahami nilai-nilai syariah dalam bekerja. Budaya kerja di bank syariah seharusnya mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan sumber daya manusia yang unggul, pelayanan akan lebih berkualitas dan kepercayaan masyarakat meningkat. 5, ada peran masyarakat dan literasi industri dan lembaga keuangan syariah. Akan sulit berkembang tanpa dukungan masyarakat. Sayangnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak orang yang belum tahu perbedaan mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil, antara riba dan margin keuntungan yang halal. Oleh karena itu, lembaga keuangan kampus dan media perlu berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka percaya dan tertarik menggunakan layanan syariah. Mari kita bahas lebih dalam mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi sektor ini. Peluang pertama, Indonesia memiliki pasar yang luar biasa besar dengan lebih dari 230 juta penduduk muslim. Potensi pengembangan perbankan syariah sangat luas. Kedua, pemerintah semakin mendukung ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Program-program pemerintah seperti Halal Park, Industri Halal Nasional, dan penguatan bank syariah Indonesia adalah bukti nyata komitmen ini. Ketiga, perkembangan teknologi membuka kesempatan besar untuk mempercepat inklusi keuangan syariah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat di pelosok sekalipun mengakses produk perbankan syariah secara mudah dan cepat. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10% dari total perbankan nasional. Banyak masyarakat masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Selain itu, inovasi produk masih terbatas. Beberapa bank syariah belum mampu menawarkan produk yang fleksibel dan menarik bagi generasi muda. Dari sisi sumber daya manusia, masih banyak pegawai yang belum memiliki sertifikasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah. Terakhir, sinergi antar lembaga kadang belum optimal, misalnya antara lembaga pendidikan, regulator, dan industri halal. Semua ini harus diperkuat agar pengembangan perbankan syariah bisa lebih dan berkelanjutan. Agar perbankan syariah semakin maju, diberlakukan strategi penguatan dari berbagai sisi. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu terus memperbaiki regulasi agar lebih adaptif terhadap inovasi, terutama di era digital. Kedua, pengembangan produk dan teknologi. Bank syariah harus berani berinovasi, misalnya mengembangkan produk pembiayaan hijau atau green financing, wakaf produktif, dan layanan digital berbasis prinsip syariah.
Ketiga, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat melalui program edukasi publik, workshop, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Pemahaman tentang keuangan syariah dapat meningkat. Keempat, adanya kolaborasi lintas sektor, bank syariah, industri halal, fintech, dan lembaga pendidikan harus bersatu membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi. Dan terakhir, penguatan sumber daya manusia syariah, karena sebaik apapun sistemnya, semua kembali pada kualitas manusianya. Untuk memahami peran dan industri pendukung dalam konteks nyata, mari kita lihat beberapa contoh pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah kasus merger Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pada tahun 2021, 3 bank syariah milik negara, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri keuangan syariah nasional. Merger ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga keuangan syariah mampu membentuk kekuatan besar yang lebih stabil, efisien, dan kompetitif. BSI kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di Asia Tenggara dan menjadi simbol integrasi sistem keuangan syariah di Indonesia. Selain menjadi pemain utama, BSI juga berperan aktif dalam digitalisasi perbankan syariah. Mereka meluncurkan aplikasi digital, fitur pembiayaan berbasis syariah, online, dan program kolaborasi dengan startup fintech syariah. Hal ini menunjukkan bagaimana sinergi antara lembaga keuangan pemerintah dan industri teknologi dapat mempercepat perkembangan ekosistem keuangan Islam. Kasus yang kedua adalah kasus pembiayaan UMKM berbasis syariah. Bank-bank syariah juga mulai memperkuat perannya dalam mendukung sektor UMKM melalui akad murabahah dan musyarakah. Bank dapat memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada pelaku usaha kecil yang tidak memiliki jaminan besar seperti di bank konvensional. Lembaga pendukung seperti BMT atau Baitul Mal wa Ta'mil dan Koperasi Syariah menjadi ujung tombak. Pembiayaan mikro BMT tidak hanya memberikan modal tetapi juga dampingan usaha, pelatihan, dan pengelolaan zakat untuk membantu usaha kecil berkembang pesat. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini bukan hanya berfungsi ekonomi tetapi juga sosial, mewujudkan inklusi keuangan dan keadilan sosial ekonomi. Kasus yang ketiga adalah kasus pembiayaan wakaf produktif. Selain sektor bisnis, ada juga inovasi dari sisi filantropi. Bank Syariah kini bekerja sama dengan lembaga wakaf dan zakat untuk mengelola dana sosial agar produktif, bukan sekedar konsumtif. Contohnya, dana wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, atau proyek usaha mikro dan hasilnya kembali untuk masyarakat. Peran lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan Basnas sangat penting dalam menghubungkan sektor keuangan dengan kegiatan sosial umat. Sekarang mari kita lihat bagaimana peran lembaga pendukung di negara lain. Dengan membandingkan, kita bisa belajar strategi yang bisa diadaptasi di Indonesia. Satu, ada Malaysia. Malaysia menjadi contoh negara dengan sistem keuangan syariah yang sangat maju. Mereka memiliki kerangka hukum yang komprehensif, lembaga pengawas syariah nasional, serta lembaga riset seperti International Syariah
Research Academy atau ISRA. Selain itu, semua bank syariah di Malaysia diwajibkan memiliki unit riset internal dan inovasi produk berbasis syariah. Pemerintah Malaysia juga memberi intensif pajak bagi bank syariah dan pelaku industri halal. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah keberhasilan perbankan syariah tidak hanya tergantung pada fatwa dan regulasi, tetapi juga pada dukungan kebijakan ekonomi nasional yang terintegrasi. Ya, terasa kita sudah sampai pada akhir materi. So, perbankan syariah adalah bukan sekedar sistem keuangan tanpa bunga, melainkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai moral, keadilan, kemaslahatan. Namun agar sistem ini berjalan dengan baik, kita butuh kolaborasi dari semua pihak, regulator, lembaga syariah, lembaga pendidikan, industri halal, pelaku usaha, hingga masyarakat. Dengan dukungan dan sinergi yang kuat, perbankan syariah di Indonesia bukan hanya akan menjadi alternatif, tetapi akan menjadi arus utama ekonomi nasional. Inilah arah baru keuangan Indonesia, modern, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.